Halo parents, kembali lagi di acara Parent School edisi Inspiring Family dengan tema Keluarga Tangguh. Masih dengan keluarga Sri Mariati, kali ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang manfaat body movement. Dan di episode ini pun, kita akan berlatih mindfulness kebersyukuran untuk meningkatkan resiliensi. Yuk kita saksikan bersama. Disyukuri. Yang penting satu poin, saya jangan sampai ngehutang ke orang lain. Oh, ibu sekarang nggak ada utang? Tidak, saya dari zaman dulu tidak pernah. Cukup nggak cukup itu adanya, tapi saya tidak mau sampai nanti saya udah tidak ada umur, nanti saya punya hutang, saya ngebebanin ke anak-anak saya. Saya tidak mau seperti itu. Saya Luar biasa ya Bu ya. amin. Jadi- Mudah-mudahan bisa dicontoh buat anak-anak saya ya. Nggak cuma anak-anak ibu, kita semua juga mencontoh, jadi inspirasi untuk semua. Jadi merasa cukup ya Pak ya. Jadi menjadi kaya itu adalah merasa cukup, mencukupkan diri di dalam hati gitu ya Bu. Jadi ingat waktu kita bincang-bincang, biarkan katanya rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu ya. Jadi bukan kita yang kejar-kejar rezeki katanya kata Ibu ya, tapi rezeki yang nyamperin kan sama kita. Nah, kadang-kadang rezeki dikejar lari, nggak dikejar datang kan gitu. Ya, kita syukurin aja apa adanya. Terus memang saya saling mendukung sama bapak. Kalau saya lagi nggak punya uang, oh bapak yang ngasih saran gini. Begitu juga kadang-kadang bapak pikiran lagi panas, saya sambil ketawa-ketawa aja sih, komunikasinya tidak yang bikin tegang lalu bikin emosi itu. Ya, itu penting ya Bu ya, di antara suami istri jangan sampai ada komunikasi yang bikin tegang ya. Jadi harus. Betul. Jadi Kak Disa, keluarga yang resilient tadi, keluarga yang memang punya ketangguhan yang luar biasa itu, mereka bisa tumbuh menjadi kompak karena komunikasi. Nah tadi kan komunikasi yang harmonis, yang positif, yang humoris. Betul. Tidak saling menuntut. Jadi tegangan-tegangannya itu bisa diatasi karena punya coping kayak tadi Ibu gitu kan, punya cara-cara untuk mengatasi stresnya gitu. Terus istrinya juga, saya kalau misalnya istri kan kalau dikerasin suka emosi ya, tapi emosinya sesaat gitu. Jadi saya udah ngerti anak ini karakternya begini. Ke bapaknya juga saya bilang ini anak karakternya begini. Kalau dikerasin omongan sedikit mogok. Jadi si badan teh kaku aja gini, kaku tegang gitu. Jadi nggak bisa jangan sampai intinya kesinggung perasaannya gitu. Gitu, si istri mah gitu karakternya. Gini Bu, kalau dalam terapi kan kebetulan Sri kuliahnya di Art Therapy Center Widyatama ya. Ada mata kuliah Ibu Eni ya, body movement. Jadi kan ada dance and body movement terapi. Jadi terapi untuk olah tubuh ya, bergerak. Bahkan diam itu sendiri bagian dari body movement. Jadi tadi kalau pas emosi atau apa, diberikan ruang Srinya untuk menari gitu, healing, dancing. Nah, musiknya musik Sunda gitu. Jadi dance, music and body movement terapinya itu juga sudah dilakukan sama Sri. Jadi pada awalnya saya dapat informasi kalau Sri itu seneng banget sama lagu-lagu Sunda terutama. Dari situ saya coba masukin untuk belajar tarian Sunda atau bahkan sampai belajar tari Sunda yang klasik. Nah, ternyata dia juga tipikal yang pemilih gitu soal selera musik atau selera menari seperti itu. Tapi ketika dia diberikan materi tari Sunda atau tari Sunda klasik, responnya bagus. Dia terlihat tertarik. Nah, dari situ saya coba terus masuk, saya coba terus mengajari Sri untuk belajar tari Sunda ataupun Sunda klasik, dan dia jadi lebih meningkat. Jadi ketika kita melihat ada banyak festival ataupun lomba-lomba, kita coba ikut di situ, misalnya yang khusus disabilitas. Nah, itu jadi unik gitu. Buat Sri itu jadi punya kekhasan. Dan alhamdulillah beberapa kali Sri bisa mengikuti dan menang juga. Untuk di tari atau body movement itu sendiri kan sebetulnya
bukan hanya sekedar untuk meraih prestasi secara akademik maupun non akademik, tetapi ada hal-hal lain atau fungsi lain dari body movement itu sendiri yang bisa didapatkan, misalnya sebagai sarana hiburan, juga sarana terapi, begitupun sarana katarsis. Di sana kita bisa memanage stres, bisa juga mengontrol emosi, kemudian meningkatkan mood, intinya untuk kebahagiaan. Iya, menarik nih. Kak Disa, tadi kan baru 3 aspek nih. Nih, Bapak tuh menemukan sendiri rumus resilience. Jadi kita 4 poin yang Bapak temukan. Satu lagi, tawakal ya Pak ya? Tawakal kepada Allah gitu, nilai spiritualitas. Gimana nih Pak, tawakal ya Pak? Ya, kita jalankan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang gitu aja. Simple ya Pak? Simpel aja. Yang penting kita mensyukuri nikmat apa yang terjadi yang diberikan pada kita. Iya. Yala insyakartum. Iya. La'azidannakum. Jadi berkah ya Pak ya. Jadi kebaikannya langgeng, panjang gitu buat Bapak sama Ibu. Amin. Gitu lah Kak Disa. Ya satu lagi Bu, emang kalau di keluarga, dukungan dari keluarga Ibu atau keluarga Bapak punya Sri gitu ya, ada keterbatasan tapi ternyata Sri kan punya prestasi, sama Ibu dan Bapak mengasuhnya dengan gigih, dengan baik, banyak cara, dengan kreatif gitu. Itu keluarga mendukung semua atau memang ada juga yang belum menerima tapi Mendukung. Ya, cuman karena jauh ya, orang tua saya kan di Jawa. Sekarang orang tua dari kecil lahir udah nggak ada, jadi nggak tahu neneknya ini. Terus kalau keluarga bapak juga memang ada di Tasik, jadi memang saya di sini nggak punya saudara. Oh, jadi di sini tuh udah aja ya keluarga ibu bapak aja. Kita hanya kita aja. Jadi kalau ada apa-apa, anak sakit juga misalnya, lah nggak ada yang dimintain bantuan ya dijalanin aja. Keluarga mandiri juga ya Bu? iya, iya. Ini udah jadi ciri resilience-nya tuh ada semua gitu dia. Dulu bapak sakit nggak punya duit, saya masukin aja dulu ke rumah sakit. Nah, mau minjem ke siapa? Orang intinya saya nggak punya saudara kan. Masukin dulu ke rumah sakit. Waktu bapak demam berdarah tuh 12 hari. Keadaan anak saya yang kedua juga baru dirawat. 12 hari bapak masuk. Otomatis ya udah nggak punya pegangan kan. Yang penting supaya selamat udah bapak masukin ya. Terus saya jalan beri ikhtiar gimana caranya. Alhamdulillah bapak ketutup rumah sakit. Dijalanin deh, saya nggak punya saudara, sampai lebaran juga nggak ngerti. Orang lain pada sesalaman ada apa ya? Nggak nyadar ya hari ini teh hari lebaran. Tuh nggak sadar. Pikirannya fokus aja ke situ gitu. Itu tadi mengobati Bapak. Iya, ngobatin bapak, ngobatin anak kan seminggu langsung masuk 2. Anaknya pulang, bapaknya masuk. Semoga pada sehat ya sekarang mah ya, pas pandemi juga semuanya sehat. Amin. Jadi kita tarik kesimpulan aja mungkin ya Bu ya. Jadi apa? Tadi tuh resilience itu kan ada apa Bu? Aspeknya ada berani, tangguh. Iya. Oh dari teori ya Bu ya. Dari Betul, berani. iya, tangguh, dapat beradaptasi, kemudian dia juga punya nilai spiritualitas tadi, tujuan atau makna hidup. Kan anak ingin sukses, ingin maju, terus di dalamnya kan jadinya sabar gitu ya. Kemudian ada mampu coping, mengatasi masalah, kesulitan, sama ada support system ya. Dan tadi punya cara-cara yang kreatif untuk mengatasi masalah. Problem solvingnya bagus gitu. Tadi kan dengar dari cerita. Iya betul. Dengan keterbatasannya, dengan kesederhanaannya, ternyata masih bisa mengatasi kesulitan-kesulitannya. Ya, jadi tadi keluarga Sri itu salah satu contoh di ATC ini yang keluarga tangguh gitu ya Bu ya. Dan itu sangat menginspirasi ya, sesuai dengan tema di episode Inspiring Family, menghadirkan keluarga tangguh. Dengan 4 poin tadi ya, keluarga ini bisa tangguh, yaitu sabar, belajar, ikhtiar, dan juga tawakal. Sehingga tadi bisa mensupport anaknya berprestasi dan juga berkarya sampai saat ini dengan banyak piagam, penghargaan, dan juga semangat belajar yang tinggi sampai saat ini gitu ya Kak Disa. Baik, Bapak, Ibu, Sri dan juga Kak Disa, terima kasih. Hari ini kita sudah dapat ilmu yang sangat banyak, dan ternyata untuk bisa menjadi pribadi yang tangguh butuh latihan.
Nah, kita nih akan berbagi latihan bagi keluarga supaya resilient, supaya punya daya tangguh dengan latihan kebersyukuran. Bersyukur kepada Allah ya atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Nah, ini latihannya latihan mindfulness untuk tadi menjadi keluarga yang resilient. Bisa dilakukan di rumah. 1 menit latihan untuk menjadi resilience. Mari kita duduk dengan tenang, Bapak dan Ibu, Sri juga, relax. Boleh matanya dipejamkan, tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung, ditahan, relax, keluarkan lewat mulut. Boleh tangannya tadi dikedadain ya, karena ini juga Bapak tadi mencoba melakukan ini. Sampai rasakan jantungnya berdetak. Kita akan mulai berdoa kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk bisa bertahan dan menghadapi semua permasalahan dan juga berjuang dalam kehidupan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai penolong, cukup Allah sebagai pelindung bagi kami semua. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali hanya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, terima kasih atas nikmat sehat, nikmat diberikan keluarga yang memang berjuang bersama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tarik nafas, relax. Boleh tangannya disimpan kembali dan dibuka, matanya perlahan-lahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jadi Bapak, Ibu, 4 poin tadi bisa kita latihkan di rumah dengan cara tadi tawakal, nilai spiritual, bersyukur kepada Allah. Jadi meskipun kita punya ujian, penderitaan, bisa dikembalikan lagi, punya tenaga yang kuat karena kita punya Allah yang menolong kita. Jadi sebesar apapun masalah yang datang kepada kita, maka Allah yang memberikan kita kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Gitu Ibu Bapak. Semoga nanti parents di rumah juga bisa mempraktekkan bersama-sama ya Pak ya. Nah, bertafakur, bermuhasabah untuk meningkatkan keluarga yang resilience. Gitu. Nah, cukup sekian ya. Kita kasih penghargaan dulu mungkin. Iya nih. Punya penghargaan. Buat Bapak dan juga Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nah, ini tadi Bapak sampai menemukan 4 poin, Ibu yang luar biasa belajar terus. Dan juga buat Sri nih dari dari parent school, dipegang aja juga sama Bapak, dipegang Ibu sama Sri. Ini piagam penghargaan untuk episode Inspiring Family, keluarga yang menginspirasi buat keluarga lainnya. Edisi keluarga tangguh untuk Ibu Tukinem dan Bapak Lukman ya. Selamat, semoga bermanfaat. Terus berjuang dan menginspirasi kami ya Ibu. Ya, terima kasih banyak atas kunjungannya. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik. Amin. Tadi udah selesai kita berbincang sama Bapak dan Ibu tentang Inspiring Family kali ini. Sekarang kita akan pamit ya Bu ya. Terima kasih banyak untuk Ibu dan Bapak dan juga Sri. Sama-sama. Ibu terima kasih. Mudah-mudahan sehat bisa ketemu kembali. Tenuhan Ibu, Ibu Bapak. juga semoga sehat selalu ya. Terima kasih. Dadah Sri. Assalamualaikum. Oke
Para parents, itu tadi perbincangan kami dengan keluarga Sri Mariati. Dengan adanya kesulitan hidup serta kesederhanaan secara finansial, tidak menghentikan Bapak Lukman dan Ibu Tukinem dalam memberikan dukungan kepada Sri Mariati untuk bisa berprestasi. Terima kasih sudah menyaksikan Parent School kali ini. Semoga tayangan kali ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai bertemu di Parent School berikutnya.